Membangkitkan timnas Indonesia demi peluang lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, Kevin Dix berbicara tentang pengalaman dan harapan. Awalnya terlalu anggap Indonesia remeh, Thailand akhirnya tersingkir dari Piala Asia U17 2025, padahal kontras dengan pembinaan usia dini di Indonesia. Di Sinita tanpa henti, Jai Idzes terjebak dalam kemandekan kemenangan di Liga Italia selama di Bull sebuah super mewah. Patrick Kluivert dan Alex Pastoor sudah punya kerangka tim terbaik hadapi Cina dan Jepang. Dalam dunia sepak bola, pasangan pelatih kepala Patrick Kluivert dan asistennya Alex Pastoor belakangan ini mencuri perhatian banyak orang, terutama setelah mereka berhasil merumuskan strategi jitu untuk menghadapi Bahrain. Perubahan signifikan yang mereka terapkan telah membawa tim nasional kita dari keterpurukan akibat kekalahan besar lawan Australia menjadi kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain. Gol indah oleh Romani pada menit ke-24 menjadi penentu kemenangan yang terjadi di Stadion Gelora Bung Karno. Momen ini menggambarkan bagaimana tim belajar dari kesalahan yang terjadi di Sydney, lalu bertransformasi dengan pendekatan taktik yang lebih baik. Di starting 11, kita melihat pemain-pemain seperti Rido dan Johnny yang tampil sangat baik. Patrick memilih untuk memainkan Joe Pelupesi di lini tengah, sebuah keputusan yang menunjukkan keberaniannya untuk bereksperimen dengan komposisi tim. Taktik yang diterapkan lebih agresif, mengedepankan permainan bertahan sebelum melancarkan serangan balik, dengan formasi 3-4-1-2. Di lapangan, Joe Pelupesi tampil lumayan, disokong oleh Tom di sisi kanan dan Kevin serta Marcelino di depan, bersama Ragnar dan Romani. Ini menjadi kombinasi yang solid, dan banyak harapan dari para penggemar agar susunan pemain ini tetap dipertahankan mengingat target selanjutnya adalah Cina pada 5 Juni yang akan datang. Setelah menghadapi Bahrain, ini adalah laga awal untuk kembali bersaing di grup C. Meskipun Australia telah mengumpulkan 13 poin usai menang 2-0 atas Cina, posisi kita tidak terlampau buruk dengan hanya selisih 1 poin dari Arab Saudi, yang memegang 10 poin sementara kita 9. Jika kita bisa mengalahkan Cina, maka peluang untuk maju ke putaran keempat jelas terbuka lebar. Dengan 12 poin, kita hampir pasti mengamankan posisi untuk lolos, setidaknya sebagai peringkat keempat. Tentu dengan catatan hasil pertandingan lain di grup ini. Seandainya Arab ditahan oleh Bahrain, atau kita menang lawan Cina, posisi kita menjadi lebih aman di peringkat ketiga. Melihat keseluruhan, pertandingan melawan Jepang jelas menjadi tantangan tersendiri. Dengan catatan bahwa kita kalah dari Jepang sebelumnya 0-4, kita harus menyiapkan segala kemungkinan. Namun, sepak bola adalah permainan yang penuh kejutan. Siapa tahu kalau keajaiban terjadi dan kita bisa keluar sebagai pemenang? Beralih dari pemain yang telah menunjukkan performa bagus, seperti Ricky Kambuaya yang baru diturunkan, Craig Pelupesi juga tampil menarik dengan umpan-umpannya. Penampilan Ricky, yang sebelumnya bermain di Dewa United, membantu menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang yang bisa diandalkan. Kepercayaan yang diberikan oleh Patrick dan Alex pada pemain-pemain lokal mulai menghasilkan hasil yang positif. Kita memang harus bersikap realistis. Dengan performa saat ini, pengaturan pemain di starting 11 tidak seharusnya diubah, mengingat kemenangan sangat diperlukan melawan Cina. Keberhasilan tim telah membuahkan hasil dan memberikan harapan. Saat Patrick merayakan kemenangan di lapangan, jelas terlihat kebahagiaannya setelah menempuh perjalanan yang panjang di babak grup ini. Bicara tentang para pelatih, komunikasi antara Patrick dan asisten-asistennya, termasuk Alex Pastoor dan Dani Langsat, terbukti efektif. Mereka saling bertukar ide dan strategi, yang sangat membantu dalam pembentukan taktik permainan. Patrick sangat senang dengan kerja sama timnya, dan itu menunjukkan dalam hasil pertandingan yang telah mereka raih. Tentu saja, kita berharap agar kombinasi antara Joe Pelupesi dan Tom terus berjalan dengan baik, sebab gol Romani juga merupakan hasil kerjasama antara mereka berdua dalam penyerangan. Semoga saja dengan formula yang sudah terbentuk, tim nasional kita tidak hanya mampu berjuang melawan Cina, tetapi juga menantang Jepang 5 hari setelahnya. Pertandingan di GBK selalu mendebarkan, dan dukungan dari supporter menjadi salah satu faktor penting yang membantu pemain tampil maksimal. Semua pemain telah menunjukkan komitmen dan kerja keras, dan ini adalah hal penting bagi masa depan sepak bola nasional kita. Melihat ke depan, kita harus optimis sambil tetap mempersiapkan strategi yang tepat untuk laga-laga berikutnya. Dengan support yang kuat dan persiapan matang, semoga timnas kita dapat terus melaju dan mempersembahkan hasil yang membanggakan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pemain bertahan bahasa Indonesia tim nasional Indonesia, Jai Idzes, terus menjadi pilihan utama di klub Serie A, Venezia, selama musim kompetisi tahun 2024-2025.
Posisi yang diemban oleh pengenal Zes di lini belakang sangat penting dan sepertinya sulit untuk digantikan oleh pemain lain. Namun, permasalahan Asi yang dihadapi saat ini menunjukkan bahwa Jai Idzes tengah terprosoke masuk permasalahan yang seolah-olah tidak kunjung teratasi. Venezia hingga kini masih berjuang keras untuk meraih kemenangan. Dalam pertandingan terbarunya, Venezia hanya mampu bermain imbang 1-1 saat melawan Lecce di LAN Serie A pada malam Minggu, 6 April 2025. Hasil ini semakin memperpanjang catatan kurang memutanyakan tim ini di Liga musim ini 2024-2025, di mana mereka belum pernah merasakan kemenangan. Di bawah kepemimpinan Eusebio di Prancis, Venezia telah menjalani 14 pertandingan tanpa kemenangan Jepang. Kemenangan terakhir yang diraih Venezia di Serie A terjadi pada 22 Desember 2024, ketika mereka menaklukkan Cagliari dengan skor 2-1. Kini, hampir 4 bulan telah berlalu dan mereka masih belum bisa merasakan manisnya kemenangan kembali. Salah satu masalah utama yang membayangi Venezia musim ini adalah kesulitan mereka dalam mencetak gol. Setelah menyelesaikan 31 pertandingan Serie A, Ilo Onialati hanya mampu mengoleksi 24 gol. Jumlah 24 gol ini menjadikan mereka sebagai waktu dengan produktivitas gol terendah kedua di Serie A musim ini, tertinggal jauh di belakang Lecce yang berada di posisi pertama dengan hanya 22 gol. Dalam kondisi minimum gol ini Venezia mengambil keputusan mengejutkan dengan melepaskan penyerang berpenggerak alaman Joel Poch, seorang Gianpaolo, ke klub Serie B, Palermo, selama bursa transfer Januari 2025. Lang ini mengerikan dia mengejutkan, mengingat Joel Poch Gianpaolo masih menjadi penggol yang kena terbanyak bagi Venezia di musim ini dengan 6 gol. Pel di Venezia, Eusebio Di Francesco, sering mengungkap bisa keluhkan tentang apapun kondisi tim asuhannya, terutama mengenai kesulitan yang menghadang dalam menciptakan peluang. Hal ini terlihat jelas saat Venezia bermain imbang 1-1 melawan Lecce di akhir pekan lalu. Oleh Francesco merasa anak buahnya kurang tajam di gawang depan. Kami menunjukkan kembali aksi yang baik terhadap agresivitas awal Lecce, terutama di babak kedua ketika kami menciptakan beberapa peluang. Namun, kami mengalami kekurangan penentuan dalam suatu hal panci umpan terakhir dan ketenangan yang diperlukan saat kesempatan tembakan tiba, tidakkah mantan pelatih AS Roma tersebut. Selanjutnya, Venezia akan menghadapi pertandingan yang cukup menarik melalui 2 pertandingan mendatang di Serie A 2024-2025. Mereka dijadwal sebuah tempat untuk melawan tim yang secara teori bisa dikalahkan. Venezia akan berperan sebagai tuan rumah saat menjamu Monza pada pekan ke-32 musim Serie A. Ini merupakan laga yang seharusnya bisa dimenarik, mengingat Monza saat ini berada di posisi terbawah dalam klasemen sementara. Setelah bertemu Monza, Venezia akan melanjutkan perjalanan mereka dengan bertandang ke markas Empoli. Tim yang identik dengan warna biru ini juga tengah berjuang untuk menjauh dari zona degradasi. Mirip dengan situasi yang dihadapi oleh Ilo Onialati dan Monza. Kesempatan ini menunjukkan betapa pentingnya pertandingan-pertandingan mendatang bagi Venezia dan Jai Idzes. Mereka harus segera menemukan kembali ritme kemenangan guna membangkitkan semangat tim, serta mendorong Idzes untuk kembali menampilkan performa terbaik. Harapannya, tidak hanya untuk mengakhiri masa suram ini, tetapi juga meraih hasil positif yang diperlukan untuk tetap bersaing di Serie A. Banyak yang dipertaruhkan dalam 2 laga krusial ini, dan Venezia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki posisi mereka di tabel klasemen. Kemenangan yang telah lama dinanti-nanti diharapkan segera tiba, sehingga Jai Idzes dan rekan-rekannya dapat kembali merasakan kebahagiaan yang mungkin telah hilang selama 4 bulan terakhir. Thailand mengalami kekecewaan besar setelah tersingkir dari Piala Asia U17 2025. Meskipun program pelatihan usia dini mereka secara umum dianggap lebih unggul dibandingkan Indonesia. Tim nasional U17 Thailand gagal melaju setelah kalah dalam laga kedua grup di Piala Asia tersebut pada Minggu, 6 April 2025. Pertandingan berlangsung di Stadion Olahraga Kota Raja Fah, Taif, di mana Thailand sempat memimpin lewat gol yang diskripsiakan oleh Siwakorn pada menit ke-17. Namun, situasi berbalik dan tuan rumah, Arab Saudi, berhasil mencetak 3 gol balasan yang dibuat oleh Dahal pada menit ke-29, Stida Adaani di menit ke-75, dan Barnawi pada menit ke-78. Kekalahan ini menandai akhir ambisi Thailand di ajang bergengsi ini, mengingat mereka sebelumnya juga kalah dari Uzbekistan dengan skor telak 4-1. Dalam 2 pertandingan tersebut, Thailand hanya mampu mencetak 2 gol tetapi kebobolan 7. Hasil kurang memuaskan di Piala Asia U17 2025 seolah-olah ada klaim bahwa sepak bola Thailand adalah yang terkuat di kawasan Asia Tenggara. Banyak pihak yang kemudian membandingkannya dengan Indonesia, yang memang diakui memiliki sistem pelatihan usia dini yang belum jelas dan terencana.
Kompetisi sepak bola di Thailand dikenal jauh lebih terstruktur dibandingkan dengan Indonesia, dimulai sejak fase pelatihan usia dini yang kuat. Thailand memiliki sistem pengembangan yang menyeluruh, mencakup level U13, U15, U17, hingga U19, di bawah pengawasan langsung dari Federasi Sepak Bola. Sejak tahun 2020, semua jenis kompetisi untuk kelompok usia muda berada di bawah kendali Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, dan bukan lagi di bawah Badan Otoritas Olahraga. Pembinaan sepak bola di Thailand tidak hanya terbatas pada klub akademi, tetapi juga melibatkan kerjasama dengan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar hingga universitas serta lembaga pendidikan di berbagai tingkatan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan budaya sepak bola yang kokoh di seluruh negeri. Di samping itu, ada juga liga amatir bernama Thailand Amateur League yang terbagi berdasarkan 12 wilayah, yang menjadi sarana efektif dalam melatih pemain muda. Klub-klub sepak bola di Thailand juga secara aktif berinvestasi dalam akademi dan kompetisi untuk kelompok usia muda. Usaha ini juga mendukung terciptanya iklim kompetisi yang berkualitas dan berkelanjutan. Liga sepak bola profesional di Thailand terbagi menjadi 3 tingkatan, dari Liga Thailand 3 sebagai kasta terendah, diikuti Liga Thailand 2, hingga Liga Thailand 1 sebagai liga profesional tertinggi. Kekalahan Thailand di Piala Asia U17 2025 tidak hanya mengejutkan sejumlah pengamat, tetapi juga menantang pernyataan Direktur Teknik Federasi Thailand, Piapong-Pueon. Sebelumnya, Piapong menyatakan bahwa tim U17 Thailand telah mempersiapkan diri dengan sangat baik untuk menghadapi turnamen ini. Namun, ia juga mengungkapkan terhadap strategi bermain yang diterapkan oleh pelatih Jadej Malarp yang dianggap tidak sejalan dengan metode latihan yang telah dilakukan. Setelah kekalahan telak dari Uzbekistan pada pertandingan pertama, kritik terhadap pelatih mulai disampaikan oleh pihak federasi. Pihak manajemen meminta saya dan mantan pelatih Chanwit Polchiwin untuk melakukan komunikasi langsung dengan pelatih tim U17, Jadej Malarp, ungkap Piapong. Kami berdiskusi dalam kapasitas kami sebagai direktur dan wakil direktur teknik, yang bertanggung jawab atas masalah tim profesional. Kami meyakini bahwa timnas U17 Thailand sudah dipersiapkan dengan baik untuk Piala Asia U17 2025. Namun, saat mereka bertanding, penting untuk menilai apakah mereka akan bermain sesuai dengan cara mereka berlatih, lanjutnya. Kami memerintahkan untuk memecahkan situasi tim U17 Thailand, tambah Piapong-Pueon. Melihat hasil ini, jelas terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh Thailand dalam upayanya untuk terus berkembang di dunia sepak bola, serta menjadi pelajaran bagi negara-negara lain termasuk Indonesia yang terus berusaha memperbaiki sistem pelatihan mereka untuk masa depan. Pemain bertahan FC Copenhagen, Kevin Dix, baru-baru ini memberikan samar-samar tentang bagaimana cara untuk bangkit dari kekalahan, khususnya setelah pertanda baikakitkan di mana tendangan penalti yang ia lakukan membentur tiang, dalam melawan pertandingan timnas Australia. Dalam putaran lanjutan Cat3 kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia, timnas Indonesia mengalami kekalahan telak 1-5 di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Dalam laga tersebut, Kevin Dix berkesempatan untuk membawa Indonesia memimpin di babak pertama. Namun sayangnya, sepakan 12 pas yang dilakukannya di menit ke-8 justru tidak membuahkan hasil. Kekalahan tersebut tentunya sangat mengecewakan bagi seluruh tim dan para pendukung, mengingat Indonesia memiliki harapan besar untuk tampil lebih baik di kualifikasi ini. Meski mengalami kegagalan tersebut, Kevin Dix tidak membiarkan hasil buruk itu meruntuhkan mentalnya. 5 hari setelah pertandingan melawan Australia, ia bersama rekan-rekannya menunjukkan keberanian dengan meraih kemenangan tipis 1-0 atas timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, dalam laga ke-8 Grup C. Saya bukan lagi anak muda yang harus belajar dari pengalaman ini. Saya sudah melalui banyak hal dalam karir saya, sehingga saya tahu cara untuk bangkit dan berjuang kembali, katanya dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Copenhagen Sundays. Kevin menekankan bahwa dukungan dari para penggemar dan kondisi mental yang baik sangat membantu dalam proses bangkit dari keterpurukan. Ia juga menambahkan, di pertandingan berikutnya bahasa Indonesia, saya memberikan semua yang saya miliki, dan alhamdulillah kami meraih kemenangan melawan Bahrain. Dix merasa kemenangan itu sangat krusial, mengingat hasil positif dalam pertandingan tersebut memberikan harapan baru bagi timnas Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di kualifikasi. Menang melawan Bahrain adalah salah satu kemenangan paling berharga kami. Mungkin hanya kalah pentingnya dibandingkan laga melawan timnas Arab Saudi. Namun, kemenangan ini sangat vital karena memberikan peluang kami untuk lolos ke playoff, lanjutnya. Kemenangan melawan Arab Saudi yang dimaksud adalah saat Garuda,
julukan Timnas Indonesia, berhasil mengalahkan tim lawan dengan skor 2-0 pada 19 November 2025. Ini terjadi hanya beberapa hari setelah kekalahan menyakitkan 0-4 melawan Timnas Jepang. Peluang Indonesia untuk melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tergantung pada peringkat mereka di grup. Daku mengungkapkan keyakinannya, saat ini, kami berada dalam kondisi yang menguntungkan, dan mari kita lihat bagaimana hasil dari dua pertandingan berikut dia di Indonesia. Jika Timnas Indonesia bisa menjaga performa mereka dan meraih hasil positif, peluang untuk lolos ke fase selanjutnya akan semakin terbuka lebar. Duk tidak dari umum dan perjuangan tak kenal lelah seluruh pemain di lapangan menjadi faktor kunci untuk mencapai impian bersama, tampil di Piala Dunia 2026. Sebuah tinjauan analisis dari pertandingan kualifikasi melawan Bahrain. Dalam aksi mengesankan di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan penting melawan Bahrain dengan skor 1-0. Dengan hasil ini, Indonesia sementara menempati peringkat keempat di grup C, tetap berpegang pada harapan untuk maju ke Piala Dunia mendatang. Meskipun perjalanan masih panjang dan Indonesia harus bertarung lebih keras di ronde selanjutnya, tetap saja, keberadaan peluang untuk tampil di pentas dunia menjadi kabar baik. Penuh kepercayaan diri, Indonesia kini dipandang sebagai salah satu tim gelap yang patut diperhitungkan di kancah Asia. Hal ini juga disampaikan oleh legenda sepak bola Australia, Tim Cahill. Ia mengakui bahwa Indonesia kini setara dengan Australia dan Arab Saudi dalam hal kualitas tim. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, perkembangan tim ini perlu terus dipantau. Pelatih baru yang saat ini membimbing Timnas Indonesia tentunya memerlukan dukungan dari semua pihak. Dukungan ini sangat vital untuk menciptakan atmosfer positif bagi para pemain yang tentunya berjuang keras untuk meraih hasil optimal. Sayangnya, menjelang laga melawan Bahrain, banyak komentar negatif dari beberapa oknum yang meragukan kemampuan tim. Mereka memprediksi kekalahan tanpa memberikan dukungan konstruktif. Sangat disayangkan bahwa ada segelintir supporter yang skeptis terhadap nasib timnas. Penat juga melihat komentar yang menyakiti semangat pemain, padahal mereka tidak pantas menerima hal itu ketika mereka sudah berusaha sekuat tenaga. Apakah dari kalian yang mengeluh tak bisa memberikan dukungan lebih baik? Kita, sebagai pendukung, seharusnya memberikan aura positif, bukan sebaliknya. Dalam dunia sepak bola, dukungan moral bisa menjadi pendorong besar bagi tim. Ketika melihat stadion yang penuh sesak, saya merasakan energi luar biasa yang diberikan kepada pemain, meskipun itu membebani mereka dengan tekanan tinggi. Pertandingan tersebut nuansanya begitu mendebarkan, saya bahkan sampai berbagi strategi dalam hati dengan anak saya, berdoa agar Indonesia mencetak gol sebelum jeda. Syukurlah, keinginan itu terwujud, dan Indonesia berhasil mencetak gol di babak pertama. Sekarang, mari kita fokus melangkah ke depan. Seperti saat mengemudi, penting bagi kita untuk melihat ke depan dan tidak terjebak dengan memandang ke belakang. Ayolah, dukung Timnas Indonesia. Kita perlu melihat ke depan, berikan kritik yang membangun jika perlu, tapi pastikan itu untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk malah menjatuhkan semangat tim. Menurut pengamat, saya selalu berusaha memberikan analisis yang seimbang. Di satu sisi, ketika timnas bermain dengan baik dan strategi pelatih berjalan, saya pasti akan mengapresiasi. Namun, di sisi lain, saat strategi tidak berjalan dan kualitas permainan menurun, kritik itu juga penting demi kemajuan. Seperti halnya pertandingan di sini sebelumnya, ada beberapa aspek yang patut dipertanyakan dalam taktik permainan yang diusung pelatih. Berkaca pada pertandingan melawan Bahrain, pemilihan pemain terlihat baik, meskipun sebelumnya ada keraguan. Saya telah percaya bahwa Indonesia akan menang karena kami memiliki keunggulan materi pemain dibandingkan Bahrain. Strategi bermain pun tidak perlu bersifat total football, fokus pada efisiensi dan hasil lebih penting. Kemenangan ini membantu Indonesia mengumpulkan poin berharga di kualifikasi. Sebagaimana diketahui, meskipun Bahrain mendominasi penguasaan bola, yang terpenting adalah kami mampu meraih 3 poin. Indonesia menunjukkan penyerangan yang efektif dan memanfaatkan peluang dengan baik. Beberapa momen dari permainan menegaskan bahwa pelaksanaan strategi berjalan baik, meski ada tantangan dari lawan. Pemain-pemain timnas, seperti Justin Hubner dan Rizky Ridho, menunjukkan semangat luar biasa dan disiplin dalam bertahan. Terlebih lagi, mereka tidak melakukan kesalahan yang berarti. Saat tim bertahan, mereka tetap siap untuk menyerang balik dengan cepat dan memanfaatkan setiap celah yang ada. Harapan besar kini terletak pada performa timnas di pertandingan berikutnya melawan Cina.
kemenangan mutlak dibutuhkan untuk menjaga peluang menuju Piala Dunia. Saya optimis bahwa semangat juang yang diperlihatkan di laga melawan Bahrain akan terus berlanjut. Sama sekali bukan keberuntungan yang membawa Indonesia meraih hasil apik ini, tetapi lebih kepada spirit bertanding dan disiplin pemain dalam menjalankan strategi pelatih. Semoga kemenangan ini menjadi motivasi bagi semua untuk bangkit dan terus memperbaiki diri. Kita semua berharap timnas bisa memberikan performa terbaiknya di setiap laga dan tidak lupa untuk mendukung mereka dengan positif. Timnas Indonesia telah menunjukkan keberanian dan kerja kerasnya. Mari kita tetap bersatu dan dukung dengan penuh hati. Hanya ada satu cita, sepak bola tanpa politik. Salam olahraga.